Ya, selamat siang sahabat-sahabatnya Rubahnya Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang kalau mungkin buat teman-teman yang lagi vlog walking gitu ya di channelnya saya di YouTube-nya Rumah Hijau, lihat kok bajunya masih sama video sebelumnya. Iya, ini memang saya masih baru selesai beres-beres di kebun saya di atas, dan kemudian saya melihat sesuatu yang menarik di kebun saya sehingga ingin saya sharingkan kepada sahabat-sahabat semua. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru menyimak video ini, silahkan subscribe ke channelnya #rumahhijaunet. Siapa tahu anda mendapatkan manfaat dari channel-channel berkebun atau urban farming yang sedang saya lakukan. Dan siang hari ini, di teriknya siang hari ini, saya mau sharingkan sebuah hal yang sebetulnya sudah dari beberapa hari yang lalu saya mau sharingkan, namun melihat kondisi tanamannya yang mau saya bahaskan, sepertinya sekarang adalah momen yang tepat untuk saya sharingkan. Jadi terkait apa teman-teman? Terkait tentang bagaimana tanaman dan virus itu adalah memiliki karakter yang mirip, yaitu mereka tidak kenal bunuh diri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sahabat-sahabat semua, apakah pernah memperhatikan bahwa pernah lihat nggak? Misalnya coba deh teman-teman keluar sekarang ke teras, ya nggak usah sampai keluar ketemu Pak RT ngopi bareng, nggak sampai gitu. Kita kan masih dalam suasana di rumah aja kan. Nah, coba sahabat-sahabat semua keluar ke teras, terus kemudian lihat sekeliling sahabat-sahabat semua, coba lihat di atap, di tembok, di mana. Pernah nggak melihat tanaman yang kemudian kita nggak nanam tapi dia tumbuh di situ? Jadi kok bisa ada tanaman kangkung di sana, atau kok bisa ada beringin di situ, kok bisa ada kersen di situ? Pernah membayangkan atau pernah merenungi hal seperti itu sahabat semua? Jadi saya melihat, dan memang itulah yang terjadi sebenarnya di alam semesta ini, bahwa tanaman adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri. Kenapa tidak kenal bunuh diri? Karena dimanapun mereka berada, dimanapun mereka kemudian menempatkan bibitnya, atau kemudian mereka ada di sana benihnya, itu selama tempat mereka bertumbuh itu cocok, maka mereka akan tumbuh menjadi dirinya. Mereka akan tumbuh menjadi tanaman, mereka akan tumbuh menjadi organisme sesuai dengan bawaannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Nah, tadi kalau sahabat-sahabat semua mungkin sempat menonton dari awal, yang saya jadikan cover atau pengawal dari video ini adalah sebuah tanaman bayam batik yang ada di belakang saya. Bayam batik ini, kalau teman-teman lihat, yuk kita coba lihat sama-sama ya, si bayam batiknya. Nah, si bayam batik ini kalau teman-teman lihat tumbuhnya sudah cukup subur ya. Cukup subur, daunnya oke. Nih kalau mau ibaratnya di bening bayam atau mau digoreng terus kemudian dijadikan tempura, nih udah enak banget. Nah, ini apalagi ada benihnya nih, sudah siap untuk kemudian tumbuh menjadi benih baru. Nah, kalau teman-teman lihat, dia tumbuhnya bareng sama pohon tin. Ini pohon tin dari Bu Ratih nih. Ya, Bu Ratih salah satu mentor saya berkebun yang tinggal di Tebet. Saya dikasih pohon tin dan saya pindah ke atas ini supaya dapat matahari yang lebih bagus. Lihat, cukup bagus, dan bayam ini tumbuh berada dengan si pohon tin ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia tumbuhnya nggak di pot loh sahabat semua, tapi dia tumbuhnya adalah, nah ini kalau saya geser, dan ini kalau tanaman terong ini saya geser, nah dia tumbuhnya tidak di pot sahabat semua, tapi dia tumbuhnya berada jadi saya punya satu ember, itu isinya adalah bisa dibilang sampah gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ada netpot bergelimpangan nih, karena saya belum beresin aja, jadi nanti kalau saya mau rapihin, netpot-netpotnya akan saya simpan. Tapi kalau teman-teman lihat, bayam ini tumbuhnya tidak di pot, namun dia bertumbuh dari dalam akar-akar atau remah-remah organik, yang kemudian dia bertumbuh saja di situ sendiri. Dan teman-teman lihat, dia bisa tumbuh menjadi tanaman bayam yang kekar, yang sudah bisa memberikan manfaat. Daun-daunnya sudah bisa dimakan seperti ini. Bahkan dia sudah berbunga, dan dia sebentar lagi akan berbiji. Dia sudah siap untuk menjadi organisme baru yang akan memberikan manfaat, akan beregenerasi, dan bisa jadi bibit-bibit selanjutnya menjadi manfaat buat manusia di sekitarnya ya. Dalam hal ini mungkin saya akan bisa memanfaatkannya. Nah, ini saya mau coba tegakkan dulu ya sahabat semua ya.
supaya si bayam merahnya ini posisinya oke. Dia memang numpang tegak sama tanaman pin saya ini ya. Ya begitulah sahabat semua, si tanaman bayam ini. Jadi tanaman bayam ini tidak saya niatkan untuk saya tanam, tetapi dia tumbuh dan dia bisa tumbuh dengan baik. Saya nggak pupukin, saya tidak memberikan nutrisi ekstra atau perhatian ekstra seperti tanaman-tanaman organik saya mungkin yang ada di belakang sini. Ini ada bayam misalnya, bibit-bibit bayam ini memang saya siram setiap hari. Atau kemudian tanaman-tanaman hidroponik yang ada di sini yang kemudian saya coba jaga nutrisinya secara berkala. Namun untuk tanaman bayam ini saya tidak mengharapkan tumbuh dengan baik. Maksudnya itu bukan piaraan saya gitu, tapi dia tumbuh dengan liar, tapi kemudian dia bisa bertumbuh dengan baik seperti ini. Nah, apa kaitannya dengan katakanlah saat ini mungkin sahabat-sahabat semua siapa yang sedang nonton, ada Kak Anissa Taruk, ada Bang Hamonangan, gimana Bang Batam, semoga baik-baik saja. Ada Bro Henry, lagi dinas di mana nih Bro Henry nih? Semoga kesatuannya juga bisa menjadi salah satu kesatuan yang bisa menjadi pelopor untuk sumber ketahanan pangan negeri ini. Karena kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman TNI ya, kebetulan nih Bro Henry ini saya kenal sebagai salah satu, mungkin udah jadi komandan ya, salah satu komandan di salah satu batalion yang sebulan yang lalu saya sempat sharing di Probumulih. Dan akhir-akhir ini saya bersyukur karena saya dapat report bahwa teman-teman TNI di sana berhasil menumbuhkan tanaman hidroponiknya dan sudah panen. Waduh, saya senang banget. Semoga bisa diduplikasi. Nah, saya sih berharap teman-teman TNI bisa memberikan kontribusi besar sebagai garda terdepan untuk membantu ketahanan pangan negeri ini. Nah, sahabat semua, terkait sama dengan virus yang kemudian sedang marak dibicarakan menjadi trending topik beberapa hari dan mungkin sudah mau masuk bulan ya, sudah menjelang 1 bulan terakhir ini di seluruh dunia COVID-19 atau Corona. Virus itu kemudian beredar banyak sekali informasi, ada mungkin meme atau kemudian hal-hal yang terkait dengan hal itu. Maksudnya bagaimana cara menangkalnya, cara mencegahnya, cara membunuhnya dan sebagainya dengan desinfektan dan sebagainya, strong acid, menjaga kesehatan, terus kemudian olahraga dan sebagainya. Nah, sahabat semua, melalui sharing saya ini kebetulan memang profesi saya atau salah satu hobi yang jadi profesi saya adalah urban farming. Saya melihat bahwa tanaman itu adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri. Jadi dia dimanapun benihnya itu ditanam atau tersebar, baik sengaja maupun tidak sengaja, selama lingkungannya itu memungkinkan dia tumbuh, maka dia akan bertumbuh. Nah, menurut hemat saya, virus pun demikian. Jadi virus corona, mungkin ada virus-virus yang lain, virus flu deh yang paling sederhana yang mungkin dianggap paling umum gitu ya. Corona kan sudah mutasinya dari virus flu kalau saya tidak salah membaca. Nah, virus sebagaimana tanaman, mereka memiliki cara hidup yang mirip, yaitu apa? Mereka tidak kenal bunuh diri. Mereka, maaf teman-teman, keringatnya masuk ke mata, jadi pedes. Oke. Jadi mereka itu adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri, sehingga ketika katakanlah virus itu sampai ke sebuah badan, ke sebuah tubuh, inang gitu ya, ketika dia sampai, apakah virus ini akan tumbuh itu tergantung bagaimana tubuh kita merespon atau menjadi lingkungan bagi si virus itu. Jadi sekuat-kuatnya katakanlah kita ingin membatasi, membunuh, katakanlah sekarang kemarin saya pergi ke sebuah instansi terus masuk ke bilik gitu ya, ke chamber, terus saya disemprot gitu ya, untuk kemudian saya udah tahan apa saja deh gitu ya. Tapi itu mungkin salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran virusnya. Tapi bagaimana kalau kemudian virus yang nggak kelihatan ini tiba-tiba ada yang nempel ke badan kita dan dia berada di tubuh kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya yang paling sederhana memang yang saya suka ikuti, yang saya kemudian lebih banyak dalami adalah bagaimana caranya menjadikan tubuh kita tidak menjadi tempat dari virus itu untuk bertumbuh. Artinya kalau katakanlah ada beberapa literatur yang mengatakan virus, penyakit, bakteri tumbuh subur di dalam kondisi tubuh yang ber-pH asam misalnya.
Asam itu dari mana? Asam bisa dari makanan, bisa dari kurang olahraga, bisa dari katakanlah minuman, atau kemudian stres. Apalagi ya, stres itu karena kita stres, begitu stres tubuh kita langsung yang 80% air ini merespon stres itu menjadi sebuah hal yang katakanlah menyakitkan, sehingga dia airnya berubah fungsi, tidak bisa berfungsi dengan optimal, akhirnya tubuh kita menjadi lebih asam lagi, dan kemudian di sanalah virus bisa bertumbuh. Jadi sebetulnya virus itu pasti sampai atau bisa jadi sampai ke badan kita. Namun apakah dia akan menjadi sesuatu di badan kita, dia akan bertumbuh dan berduplikasi, tergantung bagaimana cara kita memaintain tubuh kita. Karena itu melalui video yang singkat ini saya ingin mengajak kepada sahabat semua, dan mumpung masih di dalam suasana di rumah aja, suasana kita untuk menjaga diri kita untuk tidak banyak keluar, untuk mencegah penyebaran virus ini. Namun apabila kemudian sampai terpapar, apa yang perlu kita lakukan sahabat semua? Yuk sama-sama kita jaga. Ini pun juga menjadi self reminder sebenarnya buat diri saya. Saya sekarang betul-betul ya jelas cuci tangan jadi lebih rajin, terus minum air putihnya. Kebetulan di rumah bersyukur punya mesin penghasil air alkali, Kangen Water, dan saya gimana caranya pokoknya sehari harus habis 2 botol. Satu botol itu sekitar 1 liter, itu minimal 2 liter. Saya sih pengennya 3 liter, jadi 2 liter itu minimal, dan itu saya wajibkan kepada istri dan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya ingin tubuh istri dan anak-anak saya, keluarga saya yang tinggal di rumah ini tidak menjadi inang yang baik untuk virus. Karena virus hanya tumbuh di dalam kondisi yang sesuai yang dia butuhkan. Bisa jadi tumbuh, mereka katakanlah saat ini statistik virusnya banyak menyerang usia katakanlah 5 atau 10 tahun ke atas. Memang secara natural ketika orang itu tidak menjaga kesehatan atau pola hidupnya cenderung tidak sehat, maka di usia-usia tersebut pasti tubuhnya sudah acid. Banyak penyakit itu bermunculan pada saat itu, bisa diabetes, paru-paru dan sebagainya. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat bahwa tanaman, buah tin, mint, pakcoy, bayam yang ada di atas ini nih, itu semuanya hanya tumbuh ketika lingkungannya cocok. Virus hanya akan tumbuh di badan kita ketika lingkungannya cocok. Yuk teman-teman, jadikan tubuh kita menjadi lingkungan yang tidak cocok buat virus untuk bertumbuh. Dengan cara apa? Banyak banget sudah beredar, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Untuk menjaga di dalam tubuh kita berarti kita mengasup gizi secara seimbang. Seimbang itu bukan hanya dari jumlah gizinya atau ragam gizinya, tapi juga dari keseimbangan asam basanya. Jadi ya kalau makanannya beragam tapi gorengan semua, ya berarti asamnya ya makin banyak. Tapi artinya kita bisa memperbanyak sayuran, buah-buahan, karena buah-buahan dan sayur-sayuran yang fresh itu berarti pH-nya cenderung lebih basah dan dia bisa mengimbangi. Kalau teman-teman kekurangan mineral basah, asupan, bisa dibantu dengan katakanlah air-air yang bersifat alkali. Kebetulan di rumah ada mesin Kangen Water, itu saya manfaatkan betul untuk membantu kesehatan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Jadi katakanlah saya dapat WA, Mas saya tolong dong disiapin air kangen, saya siapin, saya berikan, karena kebetulan memang pabrikan di rumah saya berikan. Saya senang ketika apa yang saya miliki bisa bermanfaat buat orang lain. Termasuk video ini sahabat semua, semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa semakin melihat bahwa virus dan tanaman memiliki cara tumbuh yang sama, yaitu mereka tidak kenal bunuh diri. Yuk sahabat semua, jadikan tubuh kita tidak cocok untuk virus bertumbuh. Sampai kita ketemu lagi. Silahkan di-share video ini bila dirasa bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin baru nonton, boleh mampir ke channel YouTube saya di #rumahhijaunet untuk kemudian subscribe di sana. Siapa tahu Anda mendapatkan manfaat dari hal-hal terkait urban farming yang saya sharingkan. Terima kasih sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, semangat menjaga kesehatan. Sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya Anito yang lainnya. Bye-bye.